Ini kalau bicara mengenai produk asuransi jiwa secara generik, Ya. itu kan ada yang pertama adalah mengandung risiko mortalitas, artinya kematian dari si pemegang polis. Yang kedua, kalau produknya itu bukan hanya risiko mortalitas saja yang dijamin, tetapi juga investasi. Itu yang biasa disebut dengan asuransi dwiguna. Dan ini sepanjang pengetahuan saya tidak pernah dilarang oleh otoritas dimanapun ya perusahaan asuransi jiwa menjual produk-produk yang berbasiskan risiko mortalitas maupun investasi. Cuma dalam hal ini kalau bicara mengenai risiko investasi ada dua macam risiko investasi yang dipikul oleh si pemegang polis ya itu yang biasa disebut unit link. Biasanya asuransi akan melakukan investasinya dalam produk yang terkait dengan reksadana. Ya, sehingga risikonya berada di tangan pemegang polis. Nah, yang kedua itu yang disebut dengan saving plan itu yang seperti yang dijual oleh Jiwasraya. Dan ini kalau ngelihat prosedurnya yang dilakukan oleh Jiwasraya itu adalah produk yang sah juga. Cuma mereka terlalu berani memberikan jaminan imbal hasil sampai dengan 9-13%. Ya. Dan saya yakin kalau misalnya mereka melakukan investasinya dengan prudent itu akan bisa memenuhi kewajibannya. Cuma sering saya katakan bahwa ini melibatkan pihak ketiga sehingga diduga ada unsur kriminal sehingga menjadi urusan dari Kejaksaan Agung maupun harus diaudit secara investigatif oleh BPK. Jadi kalau misalnya produknya itu berjalan dengan lancar, investasinya dilakukan secara hati-hati ya. Dan itu imbal hasilnya juga bisa di-manage dengan baik, itu saya yakin perusahaan asuransi jiwa akan bisa memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis begitu. Oke, baik. Jadi ini tidak ada produk shadow banking menurut Anda di industri asuransi? Saya kira itu berlaku di mana-mana ya. Cuma kembali lagi kepada yang topik yang kita bicarakan, program penjaminan polis ini ya, itu biasanya lembaga yang serupa itu tidak menjamin unsur investasi. Itu harus diperhatikan ya. Yang dijamin oleh lembaga penjamin polis itu atau dalam program penjaminan polis itu hanyalah risiko mortalitas. Kematian begitu ya. Ya kematian dan itu tetap ada plafonnya, ada batasnya. Tidak bisa misalnya sampai dengan sekian miliar dolar itu nggak mungkin.